Maka ya, dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang arti dan makna la ilaha illallah. Yang kedua, saya akan bahas insyaallah tentang keistimewaan la ilaha illallah. Yang ketiga, saya akan membahas insyaallah ya. Insyaallah akan saya bahas yaitu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Yang keempat, kalau cukup waktunya, saya akan bahas pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sekarang kita bahas dulu, ibu-ibu ya, dengarkan baik-baik, ini masalah besar. Ya. Ini semua, ini perkara tentang makna la ilaha illallah ini masalah sangat penting sekali. La ilaha illallah. Para ulama mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua. Nafi dan isbat. Apa itu nafi? Meniadakan dalam firman dalam perkataan la ilaha. Artinya tidak ada ilah, meniadakan ya sesembahan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah, ini isbat namanya. Artinya penetapan. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan la ilaha illallah, beliau berkata la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya Bapak sekalian, salah kalau ada orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Kok salah? Iya. Begini Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya masih ada banyak Tuhan yang disembah. Orang Buddha menyembah siapa? Siddhartha Gautama. Ya. Orang Nasrani menyembah salib. Orang Yahudi menyembah Uzair. Itu kan Tuhan. Makanya harus ada tambahan kata para ulama, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda orang liberal. Orang liberal punya artian beda lagi. Kata orang liberal apa katanya? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Gimana itu coba? Ya. Sebuah terjemahan yang aneh sekali. Yang benar apa? La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Artinya Bapak sekalian, sesembahan, penyembahan kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah itu berupa apa? Baik berupa ibadah hati. Ibadah hati seperti apa? Tawakal. Siapa yang tawakalnya pada jimat? Orang terkadang pakai jimat gitu kan? Kalau bawa jimat, Masya Allah, ya percaya diri banget. Tapi kalau jimatnya ketinggalan Pak, aduh, ya ketakutan dia. Kenapa? Tawakalnya pada jimat. Dan tawakal kepada selain Allah itu termasuk syirkun akbar. Demikian pula takut. Kalau dia punya keyakinan, ya kalau misalnya terkadang di masyarakat kita masih takut sama yang namanya apa itu, kedebong tempat itu, buat apa? Buat mandiin mayat gitu kan? Itu ada kedebong buat mandiin mayat, ya terkadang takut. Padahal cuma benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Siapa yang meyakini ada benda bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ia telah berbuat syirkun akbar, syirik besar. Terkadang orang bawa cincin, jimat, katanya untuk apa? Mencegah ya dari mara bahaya. Padahal jimat ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai jimat di tangannya. Maka beliau bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata sahabat ini, "Minal wahinah." Ini termasuk jimat. Kata beliau, "Inzi'ha." Cabut jimat itu. Fa innaka in mutawahhiya alaik, kalau kamu mati dalam keadaan kamu pakai jimat itu, lan tuflih abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, alias kamu tidak akan pernah masuk surga. Nah ini ya, ibadah hanya kepada Allah. Ibadah hati berupa apa? Cinta, takut, benci. Cinta kita harus karena Allah, benci kita juga karena Allah.
Takut kita hanya kepada Allah. Memang ada takut yang sifatnya tabiat manusia, takut sama binatang buas, yaitu tabiat, silahkan, tidak apa-apa kata para ulama. Tapi takut kepada sesuatu yang kita menganggap dia bisa memberikan manfaat dan mudarat padahal dia benda mati, maka ini jelas termasuk syirik besar. Ya, terkadang kita ngelewatin pohon, punten gitu. Ya. Kenapa? Takut kalau pohon itu bisa memberikan manfaat dia atau mudarat kepada dia atau penghuninya. Bahkan nih Bapak, ya, sebagian masyarakat kita masih nyimpan itu yang disebut dengan sesajen. Sesajen itu dalam rangka apa? Katanya supaya kita tidak ditimpa macam-macam sama penghuni di sini. Padahal Allah berfirman dalam surat Jin apa? Wa annahu kana rijalun minal jinni minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasannya ada laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka jin itu menambah mereka sesat. Ya kan, terkadang ya di desa-desa di situ di pohon-pohon suka ada tempat itu kok, ya tempat apa namanya itu? Kalau orang Sunda nyebutnya ngancak, kok ya. Ya, jelas ngancak itu sesuatu perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Karena dia sama saja meminta perlindungan kepada jin. Dan Allah mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada jin itu termasuk perkara yang dilarang. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Jin tadi bahwasannya jin itu akan menambah kesesatan orang yang minta perlindungan kepadanya. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, hadirin dan hadirat. Jadi hakikat la ilaha illallah artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, baik ibadah hati maupun ibadah badan. Ibadah badan seperti apa? Salat. Ya, salat kita hanya kepada Allah, sujud kita hanya kepada Allah. Siapa yang salat atau sujudnya kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Ada orang sujud ke kuburan, tidak boleh Bapak sekalian. Kuburan bukan tempat sesembahan. Ya. Dan penghuni kuburan pun, mayat yang ada di kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Walaupun yang ada dalam kuburan itu nabi sekalipun, walaupun yang ada dalam kuburan itu wali sekalipun, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya ketika hidupnya, apalagi ketika setelah mati. Karena mayat ya tidak bisa memberikan bantuan kepada orang yang hidup, justru butuh kepada ya doanya orang yang hidup. Mayat tidak bisa apa-apa, Pak. Buktikan aja, Bapak ya, kalau ngegali kuburan mayat nggak pernah ya mayatnya bangun kemudian ngomel-ngomel, kamu jangan gali kuburan saya dong, gitu kan? Nggak ada. Nggak pernah Bapak kalau ya mandiin mayat gitu, diguyur, ya dia merasa kedinginan atau dia ngelawan, nggak pernah ada. Diam, kaku. Mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka tidak boleh kita berdoa kepada para mayat itu, karena jelas itu termasuk kesyirikan. Nah Bapak sekalian, jadi ya hakikat daripada la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.